Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori kependudukan. Stay tune di video ini terus ya. Teori kependudukan yang pertama berasal dari Malthus. Malthus mengatakan bahwa tingkat penduduk atau tingkat kelahiran penduduk itu lebih besar atau lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan pangan, sehingga hal ini ketika dibiarkan secara terus-menerus dapat menimbulkan yang namanya kemiskinan dan kekurangan bahan pangan. Dan hal ini bisa dicegah dengan dua hal, yaitu preventive check atau dengan cara mencegah dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi, maupun mencegah kelahiran seperti menggunakan KB ataupun aborsi. Lalu yang kedua adanya positive check, yaitu di mana angka kelahiran ini bisa ditekan apabila terjadi adanya kejahatan dan juga bencana alam. Menanggapi teori dari Malthus, Herman Kahn mengatakan bahwa sebenarnya kebutuhan pangan untuk manusia dapat dicukupi dengan adanya teknologi-teknologi canggih atau yang biasa disebut dengan bioteknologi. Lalu teori yang kedua berasal dari teori Marxis, di mana Marxis ini mengatakan bahwa sebenarnya kemiskinan itu bukan terjadi karena adanya ledakan penduduk atau karena adanya pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Namun, sebenarnya kemiskinan itu terjadi dikarenakan adanya kaum-kaum kapitalis yang suka mengambil sebagian atau memotong sebagian gaji dari para pekerja buruh. Jadi, Marxis beranggapan bahwa sebenarnya kalau masyarakat di suatu negara tersebut banyak, pertumbuhan penduduknya banyak, maka produktivitas dalam suatu negara tersebut juga akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga ada teori dari John Stuart Mill. Berbeda dari teori Marxis yang sebelumnya, John Stuart Mill mengatakan bahwa semakin tinggi produktivitas seseorang, maka seseorang tersebut akan cenderung untuk memiliki keluarga yang kecil. Mungkin keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, lalu 2 anak, atau mungkin hanya 1 anak saja, seperti itu. Dan menanggapi teori dari Malthus tadi, John Stuart Mill itu beranggapan bahwa kekurangan bahan pangan itu dapat dicukupi dari tempat lain. Jadi adanya logistik bahan pangan. Lalu teori yang keempat disebut dengan teori kapilaritas sosial, di mana Arsène Dumont mengatakan bahwa seseorang yang ingin mencapai kedudukan yang tinggi, maka ia akan cenderung memiliki fertilitas yang rendah, dikarenakan orang tersebut akan lebih fokus untuk mengejar mimpinya yang ingin ia tuju daripada memikirkan hal-hal yang lain seperti berkeluarga. Dan teori yang terakhir berasal dari Emil Durkheim, di mana Emil Durkheim mengatakan bahwa tingginya pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan yang namanya persaingan di antara manusia untuk mempertahankan hidupnya. Dan biasanya hal ini terjadi di kota-kota besar, dan hal ini juga dapat diatasi dengan cara tiap individu dapat meningkatkan pendidikannya dan meningkatkan keterampilannya dan juga memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu. Sampai di sini video kita hari ini tentang teori kependudukan. Saya harap video ini dapat menambah pengetahuan kalian semua tentang teori-teori kependudukan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.